saling mengingatkan kebaikan, tapi teman tersebut tetap melakukan hal tersebut sehingga kita diam hanya untuk memberikan pelajaran agar tidak diulangi perbuatannya. Apakah boleh Ustadz? Maksudnya diam itu mendiamkan, tidak ditegur, tidak disapa gitu. Setelah ia diingatkan berkali-kali, adakah hadis Rasulullah yang menjelaskan itu? Iya ada. Itu namanya hajar. Hajar bahasa Arab, bukan hajar. Artinya memboikot. Kasarnya memusuhi. Tidak ditanya, tidak disapa, salamnya pun tidak dijawab. Pernah nggak Nabi melakukan hajar ini kepada sahabatnya? Iya. Namanya Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Melakukan sebuah kesalahan fatal. Kesalahannya saat itu tidak mengikuti perang Tabuk tanpa uzur. Selesai perang Tabuk, semua yang tidak ikut perang datang. Orang-orang munafik mengemukakan alasan yang dusta. Ya dimaafkan, dibebaskan karena punya alasan walaupun dusta. Kedustaannya nanti Allah yang ngurus. Adapun tiga sahabat ini murni tidak memiliki uzur. Lalu oleh Rasul SAW atas wahyu dari Allah dihukum. Apa hukumannya? Dihajar. Dihajar itu dibiarkan, tidak ditegur, tidak disapa. Semua sahabatnya tidak boleh ada yang berkomunikasi dengan dia, bermuamalah dengan dia. Salamnya pun tidak dijawab, yang nanya pun tidak dijawab, ya. Sampai orang terdekatnya pun, sahabat dekat saudaranya juga begitu. Dicuekin dia sampai 40 hari. Sampai nangis tiap malam, ya. Setelah 40 hari hukumannya bertambah. Istrinya disuruh pulang. Nggak boleh lagi melayani suaminya. Tambah berat. Sendiri bayangkan dengan dimusuhi seperti itu. Setelah 50 hari Allah menerima taubatnya. Lalu kembalilah disapa, dirangkul, istrinya disuruh kembali dan seterusnya, ya. Nah, itu namanya hajar. Boleh nggak hajar dilakukan? Para ulama merinci hajar ini obat. Hajar hanya boleh dilakukan kepada orang yang menyimpang dari aspek agama, bukan karena urusan dunia, tapi dari aspek agama. Mungkin dia melakukan kebid'ahan atau kemaksiatan. Ditegur berkali-kali, dinasihati berkali-kali, tidak mempan, terus ngeyel di atas kesalahannya. Silakan hajar kalau hajar manfaat. Kata Syekh Al-Utsaimin, hajar itu ibarat obat. Kalau obat diberikan dia bisa sembuh, minimal berkurang, berikan. Tapi kalau obat itu diberikan, ternyata tambah parah dia, bahkan mau mati, ya stop. Cari obat lain. Seperti itulah hajar. Jadi kalau ada orang ahli maksiat, ditegur sudah, diluruskan sudah, dinasihati sudah, nggak mempan, coba hajar. Didiamkan. Tidak ditanya, tidak disapa, dia nanya nggak dijawab, salamnya pun tidak dijawab, dan itu manfaat. Umpamanya dia berubah, aduh saya nggak enak dimusuhi, pasti karena kesalahan saya, akhirnya tobat, berarti bagus. Obat itu mujarab, silakan dilakukan. Tapi kalau sebaliknya, kalau dihajar tambah parah, wah bebas, nggak ada yang negur lagi, gitu ya. Dan dia akhirnya berpindah pergaulannya kepada orang lain yang jauh lebih buruk, tambah terjerumus dia. Maka jangan dilakukan karena itu tidak maslahat. Ibarat obat diberikan malah tambah parah, ya jangan, bisa mati nanti. Cari obat lain. Nah, jadi kalau ada orang seperti itu, ya, dinasihati tidak mempan, diberikan petuah tidak mempan, coba dihajar. Diboikot oleh kawan-kawan dekatnya. Kalau dia menderita dengan itu, lalu kapok, lalu bertobat, berarti itu mujarab dan itu termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau umpamanya dihajar dilaksanakan, tapi tambah parah, ya jangan. Raih kembali, rangkul kembali, dan tetap arahkan supaya minimal tidak tambah parah dan cari cara lain untuk bisa mengobati kemaksiatannya. Ya.